Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mata kuliah manajemen program komunikasi dan komersil dari kelas B akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul pemberdayaan masyarakat melalui anak usia remaja sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan di Taman Pendidikan Al-Quran Darun Naim. Next. Kemudian saya akan membacakan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nisaul Fadilah, kemudian saya sendiri Muhammad Jalil Nur Bintang, kemudian Dewi Sekar Arum, Lucy Maharani Permatasari, Muhammad Hafiz Rangkuti, Bagus Mahendra, dan juga Muhammad Rafli Naufaldi. Kemudian akan dilanjutkan bagi yang bertugas, silakan. Ya, baik. Analisis situasi di sini. Yang pertama adalah lingkungan bergantung pada ekosistemnya. Oleh karena itu, menciptakan karakter masyarakat yang cinta lingkungan serta bertanggung jawab terhadap kesehatan ekosistem sangat penting untuk dilakukan. Pemicu permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kurangnya kesadaran serta kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Kemudian, pemberian pemahaman mengenai pentingnya menanamkan karakter cinta lingkungan kepada generasi muda menjadi salah satu upaya yang efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan semakin parah. Mengingat masa anak-anak adalah masa golden age, di mana menjadi masa paling potensial untuk belajar, serta memiliki rasa ingin tahu yang besar, kita dapat memotivasi, mendorong, dan membangkitkan kesadaran mereka terhadap kesadaran menjaga lingkungan. Adapun sasaran atau mitra dalam program pemberdayaan ini adalah anak-anak TPQ Darun Naim yang berada di Dusun Candi 3. Alasannya adalah kesadaran anak-anak di TPQ tersebut tentang lingkungan masih sangat kurang, sehingga penting bagi anak-anak TPQ untuk menumbuhkan karakter cinta lingkungan. Next. Baik, untuk permasalahan kita di sini, setelah kita melakukan analisis situasi, nah di sini terjadi ada 5 hal yang kita dapat. Untuk yang pertama yaitu kurangnya minat anak-anak untuk mengaji di PPK tersebut. Itu dikarenakan pola mengajarnya itu kurang menarik bagi anak-anak. Sedangkan untuk yang kedua yaitu kurangnya kesadaran mereka terhadap karakter cinta lingkungan, yaitu disebabkan karena masyarakatnya masih kurang sadar akan pentingnya lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih. Dan untuk yang ketiga, kurangnya kepedulian kita terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar. Di situ masih banyak remaja yang belum menunjukkan rasa pedulinya terhadap lingkungan sekitar, seperti tidak mencintai kebersihan, tidak menjaga keindahan lingkungan sekitar, sehingga tidak memelihara bahkan merusak lingkungan tersebut. Dan untuk yang keempat yaitu masih rendahnya kesadaran kita untuk membuang sampah di tempat yang sudah kita sediakan. Nah, di sini seringkali kita temukan di lingkungan terdekat kita bahwa orang-orang tidak terlalu mempedulikan betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya, sedangkan membuang sampah pada tempatnya ini bisa membuang sampah sembarangan bisa mengakibatkan banjir ya. Dan untuk yang terakhir yaitu kurangnya pengetahuan kita terhadap cara mengolah dan membuang sampah sesuai tempatnya. Poin yang kelima ini keterbatasan pengetahuan dan keterampilan kita dalam mendaur ulang sampah plastik. Perlu diadakannya edukasi bagi para remaja untuk memilah sampah organik dan non-organik supaya nantinya sampah yang masih bermanfaat itu dipilih dan didaur ulang kembali. Terima kasih. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana metode kegiatan kami di minggu-minggu atau tepatnya di setiap hari Sabtu, dan akan dilakukan di setiap minggunya selama 1 bulan. Di minggu pertama
Kegiatan ini akan diadakannya TPQ yang kreatif, hafalan Al-Quran, hafalan doa dan surah pendek, tepuk dan bernyanyi lagu Islam, serta games agar anak-anak tidak merasa bosan. Mengingat mitra dalam kegiatan ini adalah anak-anak berusia 7-13 tahun. Di minggu kedua, sosialisasi dan games tentang pentingnya menjaga lingkungan, serta pemilahan sampah organik dan non-organik. Kegiatan di minggu kedua ini ialah kegiatan pertama kali akan dilakukan meliputi pengenalan sampah, jenis-jenis sampah, dan bagaimana pentingnya menjaga lingkungan. Dilanjutkan dengan pemilahan sampah organik dan non-organik. Dapat menghindari terjadinya tumpukan sampah yang berada di sekitar lingkungan. Tumpukan sampah juga nantinya akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat sekitar. Melanjutkan metode kegiatan dari rekan saya pada minggu 3, yaitu dalam kegiatan ini ada 15 anak yang akan dibagi menjadi 5 kelompok kecil yang akan didampingi 1-2 penyelenggara untuk diajari bagaimana membuat pot bunga dari sampah plastik. Yang nantinya pada minggu selanjutnya, pot dari sampah plastik ini akan digunakan sebagai media untuk menanam bunga di daerah sekitar TPQ Darul Naim. Pada minggu keempat, yaitu penanaman tanaman di daerah sekitar TPQ. Dalam kegiatan ini, nantinya penyelenggara akan menyiapkan setidaknya 5-10 tanaman yang akan diletakkan di sekitar musola. Dan nantinya para anak-anak juga diajarkan bagaimana cara menanam yang baik dan menjaga tanaman tersebut agar tetap hidup dan asri. Tanaman yang digunakan dalam kegiatan ini adalah tanaman hias yang berjenis portulaca atau yang sering disebut bunga krokot. Tujuan dari penanaman tanaman di sekitar TPA ini yaitu memberikan pelatihan dan membentuk rasa peduli untuk menjaga dan merawat tanaman. Karena secara tidak langsung, tanaman ini juga bagian dari makhluk hidup yang mana juga kita harus jaga. Pada target luaran kali ini yang pertama adalah kegiatan TPQ kreatif. TPQ kreatif ini akan dilakukan setiap hari Sabtu di minggu pertama hingga minggu ketiga dengan bertujuan agar TPQ Darul Naim tidak membosankan. Selain itu, maka kami akan mengajarkan membaca Al-Quran pada anak-anak TPQ Darul Naim dan juga mengajak mereka untuk menghafalkan doa dan surat pendek, tepuk, dan juga bernyanyi lagu-lagu Islami, dan juga tak lupa serta games agar kegiatan tidak terasa membosankan bagi anak-anak. Target yang ingin kami capai sendiri yaitu adalah meningkatkan minat anak-anak Candi 3 untuk mengaji di TPQ Darul Naim. Sehingga jumlah anak-anak yang mengaji ikut meningkat dan harapannya kegiatan ini dapat berjalan secara kontinu. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan sosialisasi dan games mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta pemilahan sampah organik dan non-organik. Kegiatan ini memiliki target agar anak-anak dapat menjaga lingkungannya serta memilah sampah yang organik dan non-organik. Dan nanti juga harapannya yaitu anak-anak dapat paham tentang pentingnya menjaga lingkungan. Tapi selain itu juga anak-anak TPQ Darul Naim dapat mengetahui caranya membuang atau memilah sampah yang organik dan non-organik yang benar. Serta harapannya yaitu anak-anak TPQ Darul Naim dapat membiasakan diri untuk memilah sampah sebelum membuangnya di tempat sampah yang sesuai. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bintang. Baik, untuk target pengeluaran selanjutnya yaitu membuat kerajinan atau mendaur ulang sampah plastik. Target kegiatan ini yaitu dapat melatih skill dan keterampilan serta kreativitas anak-anak TPQ Darul Naim dengan membuat kerajinan dari sampah yang telah dipilah di kegiatan sebelumnya. Dengan adanya kegiatan ini, anak-anak akan dapat mengetahui cara mendaur ulang atau membuat kerajinan dari sampah
yang telah dipilah, sehingga dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Kemudian kita membuat penanaman tanaman di daerah sekitar TPG. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada minggu 3 hari Sabtu. Untuk waktunya yaitu kegiatan penanaman tanaman akan dilakukan pada sore selepas anak-anak TPG belajar mengaji. Diadakannya kegiatan penanaman ini harapannya agar tertanam karakter cinta lingkungan pada diri anak-anak, sehingga anak-anak TPG Darul Naim dapat membiasakan diri untuk melestarikan dan merawat lingkungan sekitarnya. Oke, next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jadwal kegiatan kami selama sebulan di TPQ Darul Naim. Yang pertama adalah TPQ Kreatif. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada minggu pertama, maksudnya pada 3 minggu pertama, yaitu minggu 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah sosialisasi dan games. Kegiatan sosialisasi dan games tentang lingkungan akan dilaksanakan pada minggu pertama setelah kegiatan TPQ Kreatif. Untuk kegiatan yang ketiga ada pelatihan kerajinan tangan. Kegiatan ini akan dilakukan pada minggu kedua. Terus untuk kegiatan keempat ada penanaman tanaman yang dilakukan pada minggu ketiga. Dan untuk minggu terakhir kami akan mengadakan evaluasi kegiatan. Next. Selanjutnya adalah anggaran kegiatan. Yang pertama ada perlengkapan pemberdaya, yaitu ID card yang berjumlah 7 dengan total Rp48.000. Yang kedua ada sosialisasi dan games. Itu terdiri dari poster dan juga hadiah untuk games dengan jumlah Rp250.000. Untuk yang ketiga ada pelatihan kerajinan tangan. Untuk alat-alat yang digunakan seperti cutter, gunting, alat lukis, botol aqua dengan total jumlah ada Rp150.000. Untuk yang kelima ada konsumsi berupa snack untuk anak-anak dengan total jumlah Rp100.000 dan lain-lain Rp50.000. Jadi untuk total kegiatan kita ada Rp758.000. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bintang. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, dan harapannya ke depannya dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada TPQ Darul Naim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.